يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويا أيها الناس اتقوا الله وقد أنزل قال الله تعالى في كتابه الكريم وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله بشيء التقوى اتق الله عليه الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Sidang dan yang sama-sama dalam hati, mari dunia memuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setinggi-tingginya pemuji. Dia dikatakan berkuasa bersikap maha Allah bermulia. Dia dikatakan memperjadi dikatakan pada sesuatu materi. Ia dikatakan antaranya yang kepala sikap mahatama dengan kepala dia. Ia dikatakan antaranya yang kepala mahatama sikap mereka betul-betul tobat mereka. Alhamdulillah di antara doa syukur kita salam ini jadi dasar atas kekayaan nikmat di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga nikmat yang baru dapat mereka tidak lain untuk menyumbang mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, baik yang dunia apa waktu barisalah masalah bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dia Nabi yang telah diutus ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Ali karramallahu wajhahu pernah ditahan. Maka sahabat menghadap Ali, wahai Ali, apa kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding kemuliaan nabi-nabi yang sebelumnya? Sahabat Ali menjawab, kata Ali, semua nabi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nenek kita Adam diberikan kemuliaan oleh Allah. Setelah nenek kita Adam disatukan antara jasad dan ruhnya, maka seluruh para malaikat disuruh bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Itulah salah satu kemuliaan Nabiullah Adam, karena diperintahkannya seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya, dan semua malaikat sujud pada waktu itu illa kecuali iblis. Jadi ini juga salah satu kemuliaan dari kita Adam.
terus sampai ke Nabiullah Musa diberikan kemuliaan bisa berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua nabi mempunyai kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan juga kemampuan untuk bercakap atau berdialog dengan Allah pada saat dia Isra Mi'raj menerima syarat. Dia berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dialog Allah dengan Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Ketika kita mendirikan salat atau kita melaksanakan salat, dialog itu diabadikan. Dialog itu diwajibkan kepada semua umat muslim untuk mengucapkan 5 kali sehari semalam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dialog pada waktu naik menerima salat, yaitu dua kalimat syahadat dan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pada saat itu kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Karena kenapa? Pada saat itu, pada saat dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sempat mengingat umatnya. Dia sempat mendoakan umatnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul lillah. Pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada Allah, segala kemuliaan, keberkahan hanya milikmu ya Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatul lillah. Inilah dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dijawab oleh Allah secara langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Diselamatkan oleh Allah, tetapi Rasulullah memohon selamatkanlah juga, yaitu orang-orang yang telah berbuat baik kepadamu ya Allah. Inilah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita ini sudah pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah pada saat menerima salat. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, namun di bulan ini banyak umat muslim yang merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Sahabat Ali pernah berkata bahwa barang siapa yang mengagungkan yaitu hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang syuhada, dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang-orang yang telah berjuang di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Abu Bakar Siddiq juga pernah berkata, barang siapa yang menginfakkan atau bersedekah untuk Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar pun berkata, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Sahabat Umar menyampaikan barang siapa yang mengagungkan yaitu Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa maka dia itu adalah orang-orang yang telah mendirikan agama Islam. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati,
Jadi itulah tujuan untuk melaksanakan atau merayakan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa walaupun setiap tahun, walaupun tiap tahun kita melaksanakan yang kedua Maulid memperingati Maulid Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu yang pernah dikatakan sahabat akan sia-sia buat kita semua. Jadi karena kita ini sudah merayakan Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini berupaya bagaimana melahirkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan kita di dunia ini. Apa tu yang katanya? Maki nak kita tampilkan tu ada sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keseharian ta, di alu-alu ta, anjapai nak kata lasan dan lumpur lagi. Ada satu ayat, mungkin ayat ini kita sudah sering dengar atau bahkan kita hafal mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang paling baik. Yang ayatnya irun-irun, yang ayatnya irun-irun, irunnya lebih mana? Apakah kita ini sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai dihafal ini ayatnya, tetapi tidak berlipat sadar angkanya apakah gaul pun berlumpur lupa niat sanggam gaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semisalnya di ibadah kita, mari nanti kita supaya digalenta apakah ibadah pun dari Allah Subhanahu wa taala sudah mendekati apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna daripada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat ini menganjurkan kita agar kita ini senantiasa introspeksi diri. Apakah betul saya sudah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, apakah harta yang kita dapatkan sudah sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah harta yang kita miliki ini senantiasa tonji niat yang disedekahkan di roda agamanya, niat dibelanjakan di roda agamanya? Jangan sampai harta yang kita peroleh tidak sesuai sehingga di roda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan pengapaannya? Pernah cerita bahwa Pak Kalimuan dia menapikir itu halal terserah, yang penting dia mendapatkan. Dan dia harus kita introspeksi diri, apakah harta yang saya miliki ini sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, apakah ketika harta itu saya dapatkan, apakah harta itu saya belanjakan ke jalan-jalan apa yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai rasakan dari Allah Subhanahu wa taala membeli, tetapi caranya saya dibelanjakan mungkin lebih banyak dibelanjakan ke jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita memaknai ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita renungi ayat ini, marilah kita bersama-sama menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, mari kita tulisnya introspeksi diri atau anggota pemerintah. Semoga hari-hari ke depan kita berupaya bagaimana meningkatkan ketakwaan kita mari dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin bersemangat untuk menjalankan ibadah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum